Di tengah hiruk-pikuk ibu kota, suara magis dari sebuah alat musik tetap hidup. Rebab, ia bukan sekedar alat musik, tapi jiwa dari pertunjukan topeng Betawi. Kesenian topeng adalah seni pertunjukan tradisional yang berasal dari masyarakat Betawi pinggiran. Di balik tarian, lawakan, dan cerita, rebab mengiringi setiap langkah, membawa suasana, dan menghidupkan emosi. Rebab topeng Betawi merupakan salah satu alat musik yang kini hampir punah dari kebudayaan Betawi. Alat musik ini biasanya dimainkan dalam seni pertunjukan topeng Betawi. Karena sulitnya mencari pemain rebab Betawi, maka banyak grup-grup kesenian yang tampil tanpa pemain rebab. Dalam situasi seperti ini, tentu saja perlu adanya perhatian khusus dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Wahyu Dinar bin Silan, lahir di Bekasi 5 September 1968. Profesi saya sebagai seniman tradisi topeng Betawi dari Tambun. Sejarah topeng Betawi itu tempo dulu katanya, ini saya juga tahu dari orang tua gitu, bilangin katanya tahun berapa tuh yang dialamin sama cerita bapak saya tahun 1918 apa tuh gitu, tapi nama-nama juga nggak tahu. Nah itu mulai munculnya rebab topeng di situ katanya gitu. Jadi saya melanjuti perjuangan leluhur-leluhur saya atau keturunan lah saya gitu, dari rebab topeng itu. Fungsi rebab topeng itu pembawa melodi seperti mengiringi gendang, yang musik yang lainnya katanya didengarnya kalau nggak pakai rebab itu seperti kayak musik Cina gitu. Itu dari ciri khas musik topeng, lain daripada yang musik-musik yang lain gitu. Nah rebab topeng itu berbeda sama rebab Jawa Baratan atau Jawa Tengah, Jawa Timur. Dia mainnya juga berbeda dari masalah penjarian. Kalau rebab topeng itu penjariannya lurus seperti kayak main tarabangsa. Kalau rebab Sunda itu dilekuk jarinya. Jawa juga sama. Rebab adalah sejenis alat musik dawai yang dimainkan dengan cara digesek. Namun di kesenian topeng Betawi, rebab dimainkan dengan teknik khusus yang menjadi pembeda dengan rebab pada daerah lain. Organologinya ya dari saya pegang alatnya ya, bisa ya. Nah ini dibilangnya pucuk rebab. Kalau ini kata orang dulu mah, tahu sekarang apa namanya, namanya ini kuping rebab kiri kanan. Nah terus ini batangnya ini saya lupa juga nih, nggak ngerti. Nah ini batoknya dibikin, dicoak sedikit, terus dibikin babat. Ini sebut babat, ini emang bener babat dari babat kebo, sekarang mah pakai babat sapi. Nah seperti yang ini jelas ya, seperti yang ini tumpang sari atau inang. Kalau ini sekrep, kalau orang dulu mah bilang sisi rebab. Kalau ini bantalannya. Nah ini yang ini kakinya ini. Dulu mah belum pakai ginian, masih manual. Jadi ngambil nadanya dari kuping itu dasarnya. Nah ini pengesetannya dari dulu mah dari buntut kuda.
Ini batang pengeset, ini pengesetannya sekarang pakai nilon. Jadi kalau di ini dari senar diaduk sama pengeset ini bunyi suaranya. Cara tekniknya atau bermain rebab, dia jarinya lurus kalau Betawian gitu, seperti begini. Nah itu dasarnya. Jadi tangga nadanya dia pentatonis 5 nada. 5 nada itu ini da, mi, la, ti, la, keda lagi. Ini larasnya selendro. Ya, ada lagi laras pelog, ya ini. Nah, kalau laras topeng itu cuma hanya 3 laras. Sebetulnya kalau Sunda tuh ada 5 laras. Kalau topeng 3 laras. Kalau satu ini apa namanya? Pelog. 1 selendro, 2 pelog. Nah, ini pelog. Ada lagi ini ketiganya. Mataraman atau laras Mataraman atau Pandalungan ya. Iya, Pandalungan. Nah, itu di istilahnya fungsi-fungsi rebab topeng itu cuma hanya 3 nada. Seperti kayak lagu, bisa panjang kan ini ya. Bisa lagu ini Kang Haji, kalau Kang Haji. Nah, ini nada selendro, lagunya Kang Haji Topeng. Nah, ada lagi lagu seperti Rembati, dia larasnya pelog. Nah, ini nada lagunya Rembati, larasnya tangga nadanya pelog. Nah, seperti Mataraman itu yang tadi dibilang Kobongan atau Mandalungan, buat lagu balo-balo topeng. Ini baru arang-arangannya, kalau lagunya masih panjang lagi lah.
Pak Wahyudinar telah puluhan tahun menjadi penjaga warisan budaya ini, dan pada saat ini hanya beliaulah yang tersisa yang menjadi maestro rebab topeng. Ia tak hanya sekedar memainkan rebab topeng, tapi juga mengajarkan pada generasi muda yang ingin menjadi penerus pelestari rebab topeng. Pengalaman rebab saya emang awalnya belajar musik dasar dulu. Kalau nggak di dasar itu nggak bisa main rebab gitu. Dari awalnya tuh belajar ketrek, goong, sampai ke gendang lah, sampai ke main kenong 3 tuh. Nah itu saya iniin kata orang tua, kata Kong Katrit tuh, lu mah nggak main gendang katanya nggak ada suaranya. Nah itu waktu tahun berapa, tahun 75-an awalnya itu belajar musik yang lain. Kalau belajar ngerebab saya awalnya 82 83 1982 1983. Setelah itu saya terus dilanjut cari pengalaman ke sono kemari sama teman-teman seprofesi di seniman tradisi. Nah saya ada yang ngundang, katanya ada workshop Betawi. Saya masuk di situ di Jakarta. Katanya siapa yang dapat siapa yang lebih bagus itu ada jatah gitu. Nah itu terutama main rebab saya tuh kalau nggak salah tahun berapa tuh ada workshop musik Betawi tahun 87 kalau nggak salah tuh. Saya masuk situ, ikut daftar sampai ya istilahnya masing-masing kelompok tuh. Kalau nggak salah dibagi kelompok 3 kelompok, antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah saya sebagai kelompoknya kelompok 3. Nah pas setelah penutupan workshop itu ditampilkan di penutupan workshop itu, ya saya yang nomor 3 itu ada pengumuman siapa-siapa yang dapat terbaik atau peringkat yang bagus gitu, ada jatah pengalaman katanya gitu ke luar negeri gitu. Sekira saya bohong gitu ya, saya ya pengen tahu aja gitu, cuman saya rada minder juga ya, namanya orang seni tradisi alam gitu istilahnya, otodidak kalau saya belajarnya pengen tahu gitu. Pas gitu lah bener kenyataan, saya suruh berlatih terus sampai lincah sampai itu. Nah ada misi kesenian ke Australia tahun berapa tuh, tahun 88 bulan Juni saya berangkat, pengalaman saya ke Australia. Ya setelah itu ya terus sama teman-teman juga kalau mau kemana-mana saya selalu diajak gitu ke pengalaman ke luar negeri, ke Prancis, ke Bulgaria, ke Afrika, ke apa namanya ya, alhamdulillah lah pengalaman saya sampai ini sampai 5 benua gitu. Ya itu ke Meksiko kan termasuk Amerika ya itu pengalaman ke luar negerinya gitu. Dari musik tradisi awalnya. Saya ngajar melestarikan rebab itu bukannya di rumah pribadi, bukan. Saya punya sanggar gitu. Yaitu Sanggar Margasari Kacrit Putra atau dari Sanggar Topeng, Sanggar Betawi gitu. Nah itu sampai sekarang ini, sampai saat ini saya masih anak-anak ada yang pada banyak minat gitu. Ya dibikin jadwal sama saya gitu, semua yang mau main musik gendang, mau musik romong atau kenong 3, goong dan sebagainya. Nah itu rebab saya juga sama gitu, jadwalnya itu hari Minggu mulai jam 3-an lah. Kalau pagi-pagi itu anak-anak belajar tarinya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsudin, tapi nama panggilan sehari-harinya Udin Kacrit. Ya, kebetulan saya
salah satu pimpinan Sanggar Margasari. Ya, pengalaman saya berkesenian dengan Bang Wahyu adalah sebetulnya di Sanggar Margasari dulu kan awalnya memang yang diwarisin sama orang tua saya, Bapak Kacrit namanya, yaitu kesenian topeng Betawi. Nah, di mana Bang Wahyu adalah salah satu murid dari Bapak Kacrit. Secara generasi saya sama Bang Wahyu sebetulnya beda ya. Bang Wahyu itu lebih dulu, artinya dia berbarengan dengan kakak saya, misalnya dengan Bang Supri, dengan Bang Sunta, angkatan terdahulu. Nah, saya baru angkatan adiknya Bang Wahyu, seperti misalnya sama Nasa, sama Dede, Nasa lah katakanlah. Jadi memang beda generasi sebetulnya. Tapi sedikit mana saya juga banyak tahu tentang Bang Wahyu. Misalnya saya sama Bang Wahyu sih sebetulnya bukan orang lain, adalah masih keluarga. Artinya Bang Wahyu itu anak dari adik bapak saya gitu. Misalnya bapak saya, Bapak Kacrit punya adik namanya Pak Silan. Nah, Pak Silan punya anak Bang Wahyu gitu. Nah, karena zaman dulu kan kesenian topeng Betawi itu biasanya kesenian tradisi lah pada umumnya, memang ya pemainnya memang dari keluarga ya, dari keluarga, bahkan hampir 90% kali memang dari keluarga. Artinya memang usaha yang diwarisin sama orang tua dulu sama engkong saya, yaitu usaha sama-sama, usaha bareng. Artinya usaha bapak saya, bapaknya Bang Wahyu, kemudian ya juga anak-anaknya mau nggak mau ikut dalam permainan kesenian topeng gitu. Ya, kalau Bang Wahyu sih memang salah satu generasi pemain rebab yang ada di Sanggar Margasari gitu. Setelah bapak saya, Bapak Kacrit, dulu pemain rebabnya dia, kemudian mungkin langsung diturunin ke Bang Wahyu gitu. Pemain rebabnya salah satunya Bang Wahyu, dan mungkin salah satu-satunya pemain rebab yang ada di Sanggar ini waktu zaman dulu itu. Gitu. Nah, waktu Bang Wahyu masih aktifnya, saya masih kecil gitu. Saya masih kecil, masih cuma ikut-ikutan. Kemudian dalam perjalanannya saya udah agak dewasa. Artinya saya juga sering juga udah artinya bisa pentas bareng dengan Bang Wahyu, misalnya pentas dari kampung ke kampung ya, karena kan topeng itu dulu dipentasin dari kampung ke kampung gitu. Bang Wahyu udah ngerebab, saya memang paling baru belajar ngecrek gitu. Ngecrek dulu, karena kan kalau dulu belajar musik gitu kan bertahap tuh, dari mulai ngecrek, terus ngenceng, main kenong, terus main gong, baru dah ketika abis main gong baru dah kita mau pilih tuh salah satu, biasanya gitu, mau gendang atau mau ke rebab gitu. Nah, saya lebih memilih ke gendang. Nah, Bang Wahyu memang lebih duluan memilih ke rebab gitu. Nah, artinya memang ketika bapak saya meninggal ya, memang kan pemain rebabnya salah satunya Bang Wahyu. Nah, saya masih belajar gendang tuh. Nah, gitu. Artinya Bang Wahyu juga kan, saya sih ketemu Bang Wahyu kan lebih banyak di panggung daripada ketemu di mana di ini. Karena kan orang dulu tuh nggak ada latihan ya udah latihannya sambil pentas di panggung gitu. Nah, saya banyak juga dituntun tentang ya permainan gendang, main topeng dari Bang Wahyu sih, memang itu banyak belajar dari dia. Kemudian saya juga kenal Bang Wahyu sampai dulu kan Bang Wahyu juga salah satu pemain rebab di sanggarnya Ratnasari dulu, zaman dulu di Babak Kisah. Artinya saya ikut juga ke sana, diajak Bang Wahyu ikut ke Sanggar Ratnasari. Pulang pergi juga mau Bang Wahyu tuh zaman itu. Dan kemudian sampai saya berangkat ke luar negeri juga udah bisa bareng dengan Bang Wahyu, artinya dengan senior saya. Saya pernah berangkat ke luar negeri bareng Bang Wahyu tuh, ke salah satunya ke Hong Kong pernah, ke Spanyol pernah, ke Yaman apa kemana tuh waktu itu pernah. Artinya sampai dari saya junior sampai Bang Wahyu senior, akhirnya bisa berangkat bareng ke luar negeri, terus berkarya bareng. Misalnya salah satunya
karya saya pertama di Sanggar nih, karya Sanggar pertama adalah misalnya tarian Nindak Nandak ya. Saya buat musik, saya penata musiknya dan pemain rebabnya salah satunya Bang Wahyu, pemain rebab sekaligus narasumber saya juga gitu. Ya akhirnya sampai sekarang di Sanggar Margasari ya saya ya maksudnya masih juga terus bermain bersama gitu. Jadi Bang Wahyu itu sekarang di Sanggar Margasari ya mau nggak mau memang sebagai tokoh yang kita tokohkan, karena memang udah siapa lagi pemain rebab selain dia gitu. Itu salah satunya. Rebab bukan hanya suara, ia adalah identitas yang perlu dilestarikan agar tetap hidup di masa depan. Nah, maksud saya tuh pesan-pesan atau harapan saya pengen melestarikan rebab topeng itu, saya mohon atau dukung gitu dari kepemerintahannya, dari ininya, supaya anak-anak yang belajar semangat gitu. Ya tapi anak-anak juga saya mohon kalau ada yang minat belajar ya silakan datang aja ke Sanggar Margasari Kacir Putra yang di Bekasi. Kalau dia kan sanggarnya di Jakarta, ini mah cabangnya di Bekasi. Ya itu saya yang mendidik di Bekasi gitu. Dari musik-musiknya gitu. Kecuali tarinya, kalau tarinya beda lagi yang pelatihnya. Tepo-tepo saya juga ke Jakarta juga bantu gitu. Kalau lagi ada waktu, kalau lagi ada acara panggung saya baru izin. Kalau itu tetap masih rutin di Jakarta juga gitu. Pusatnya sekarang di Jakarta, Yayasan Margasari. Kalau yang di Bekasi ini cabangnya itu. Kalau bisa saya tolong gitu supaya memberi kesemangatan saya melatih itu, ya tolonglah diperhatikan dari dinas-dinas kebudayaan atau dari pemerintahan lah gitu. Harusnya gimana melestarikan musik topeng Betawi itu gitu. Jangan sampai punah kemakan zaman lah gitu. Ya segitu pesan-pesan saya. Ya, berangkat dari tanggung jawab saya sebagai seniman topeng yang diwarisi oleh orang-orang tua saya dulu. Nah, di mana saya juga harus bertanggung jawab atas kelestarian khususnya kesenian topeng gitu. Jadi tanggung jawab moral saya ya kesenian topeng itu ya kalau bisa nggak habis di era saya, setelah eranya Bang Wahyu. Kalau bisa tuh kesenian topeng harus terus tetap lestari sampai kapanpun gitu ya. Bukan hanya dari keluarga aja sih sebetulnya, dari keluarga besar yang dulu kan kesenian tradisi memang banyak kan dari keluarga besar yang saya ucapkan tadi. Tetapi silahkan siapapun, dari keluarga manapun, dari suku apapun, kalau mau belajar tentang kesenian topeng Betawi, saya senang banget, saya sangat terbuka sekali gitu orang. Artinya siapapun ya berhak mewarisi kesenian topeng, bukan hanya keluarga gitu. Nah, artinya di sini persatu lagi bahwa kesenian topeng itu bukan hanya dicintai oleh masyarakatnya sendiri, misalnya masyarakat yang ada di Betawi, tapi kalau bisa tuh kesenian topeng tuh lebih luas dicintai oleh masyarakat luas, masyarakat Indonesia, mungkin bahkan masyarakat dunia. Bahwa kesenian topeng harus tetap lestari, harus tetap berkembang, baik tari, musiknya, mungkin ceritanya, semuanya harus lebih dikenal lagi, bukan hanya di kalangan masyarakat Betawi, tapi keinginan saya adalah lebih dikenal oleh masyarakat luas gitu. Sama mungkin buat generasi sekarang ya yang beranggapan bahwa kesenian tradisi norak atau ketinggalan zaman, buat saya kayaknya enggak dah. Ya artinya ketika saya menggeluti kesenian tradisi, misalnya khususnya topeng, alhamdulillah saya bisa saya bisa keluar negeri gitu, ke negara-negara Eropa, Asia, Amerika, kemana ya lewat kesenian topeng gitu. Artinya, nah dan bahkan di dunia, salah satu kebanggaan saya bahwa
kesenian tradisi Indonesia mungkin lebih dicintai di luar negeri gitu. Mungkin dari di bangsanya sendiri gitu, bahwa untuk menonton kesenian tradisi di luar negeri rasanya orang antusias sekali. Itu yang saya punya rasa kebanggaan yang paling dalam gitu, bahwa kesenian tradisi Indonesia ternyata lebih dicintai di luar negeri gitu. Mungkin daripada di negaranya kali, enggak. Ya, pesan saya buat anak-anak sekarang, jangan beranggapan itu tadi bahwa kesenian tradisi itu ketinggalan zaman. Buat saya kesenian tradisi, budaya tradisi adalah jati diri kita, bahkan mungkin jati diri bangsa kita. Suara rebab topeng terus menggema dari masa lalu untuk masa depan. Ada ikan namanya tenggiri, dimasak sore, matangnya pagi. Melestarikan budaya negeri, kalau bukan kita, siapa lagi?